pagi, kawasan Kanal Banjir Timur, Duren Sawit, Jakarta Timur dipadati warga yang datang berolahraga. Turunnya level PPKM menjadi level 2 membuat warga tak lagi merasa khawatir dengan penyebaran COVID-19. Meski begitu, sejumlah warga harus tetap waspada lantaran pandemi masih belum benar-benar berakhir. Orang udah nggak mulai jaga jarak ya, bisa dibilang ya. Karena udah kena rame, jadinya ya susah juga sih buat jaga jarak ya. Senang sih sebenarnya kalau itu, jadi kita bisa olahraga tanpa ini ya, tanpa khawatir sebenarnya gitu. Walaupun masih ada was-was dikit, tapi ya udah agak lega sih. Baru ini juga berani keluar, marah-marah juga nggak berani. Sayangnya, masih saja ada warga yang melanggar protokol kesehatan dengan tidak menjaga jarak dan tidak memakai masker. Mereka pun didata dan diminta menghafal Pancasila. Suasana di BKT olahraga cukup ramai dikarenakan memang PPKM ini udah level 2. Akan tetapi pengawasan wasdalnya tetap kita jalankan. Pengawasan pengendalian protokol kesehatan, kalau yang tidak memakai masker kita berita acara, kita kenakan sanksi sosial, baru kita bagi masker. Setelah didata, warga yang tidak memakai masker kemudian diberi masker oleh petugas dengan catatan tidak mengulangi perbuatannya dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Jalan-jalan ya Bapak, jalan-jalan. Tim gabungan personel dari Basarnas Jember, BPBD, Tagana, TNI Polri dibantu warga berhasil menemukan seorang peziarah bernama Nimo yang jatuh ke jurang sedalam 250 meter dalam kondisi hidup. Pria berusia 32 tahun ini ditemukan dengan kondisi pergelangan tangan patah serta luka lecet di sekujur tubuhnya. Evakuasi menggunakan tali rescue dan tandu memakan waktu cukup lama dikarenakan kemiringan tebing mencapai 90 derajat. Evakuasi membutuhkan waktu lebih dari 12 jam. Itu terjadi karena medan yang sulit dan posisi korban berada di puncak Gunung Ringgit, Situbondo. Korban berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Untuk proses evakuasi, tadi malam kita berhasil mengangkat korban itu sekitar jam 21.30, berhasil dievakuasi dari dasar jurang menuju ke titik aman untuk diangkat ke puncak Gunung Ringgit. Total evakuasi dari pengangkatan korban dari dasar jurang menuju posko sampai dibawa ke rumah sakit di sekitar kurang lebih 12 jam karena medan yang sangat curam dan susah dan kedalamannya juga kurang lebih 250 meter. Sebelumnya 8 warga desa Dakin, Kecamatan Tanggul, Jember bersiarah ke makam Raden Condrokusumo di puncak Gunung Ringgit. Saat perjalanan, putra Pak Nimo terpleset jatuh ke jurang. Pak Nimo yang hendak menolong putranya justru ikut terjatuh dari tebing hingga masuk ke dalam jurang sedalam 250 meter. Dari Situbondo, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Aksi istri Kapolres Tebing Tinggi yang pamer uang di media sosial menuai kecaman. Joget TikTok dengan memamerkan uang tersebut dinilai bertentangan dengan arahan Divisi Propam Polri. Ini adalah tangkapan layar sebuah video yang ramai menjadi perbincangan masyarakat, khususnya di Sumatera Utara. Dalam video terlihat dua wanita sedang memamerkan setumpuk uang pecahan Rp100.000. Video ini menjadi viral sebab salah seorang wanita yang ada dalam video tersebut merupakan istri dari Kapolres Tebing Tinggi. Dalam sebuah pesan singkat, Kapolres Tebing Tinggi AKBP Agus Sugiarso membenarkan hal tersebut. Agus juga mengatakan kasus ini tengah ditangani Bidang Propam Polda Sumatera Utara.
Kapolda Sumatera Utara mengaku akan menindak perbuatan tersebut. Ia juga berpesan agar berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Makanya hati-hati menggunakan jari terhadap masyarakat juga, tidak hanya anggota polisi. Ya, mungkin foto pamer uang itu pamer apa benar? Itu kan nanti kita akan buktikan, teman-teman sekalian. Tapi sekali lagi hati-hati menggunakan jari Anda, karena apapun seperti begini itu bisa menimbulkan multitafsir. Ya, saya akan dalamin itu. Yang jelas kalau ada itu terjadi, percaya saja saya akan dalamin. Kenapa itu betul pamer uang dan apa tujuannya? Betul apa tidak pamer uang? Sementara warga menilai, bagi-bagi uang tentu niatnya baik. Namun karena seolah memperlihatkan atau pamer menjadi masalah, apalagi yang melakukan merupakan istri Kapolres. Diketahui video diunggah oleh akun TikTok @cimot_512 dan kini sudah dihapus. Kita langsung saja diskusikan persoalan ini bersama dengan anggota Kompolnas Pungki Indarti dan anggota Komisi 3 DPR fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto. Assalamualaikum, selamat malam Mas Didi dan Mbak Pungki. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Bram, selamat malam Pak Didi. Karena ini urusan. Selamat malam Bram, selamat malam Pungki. Semoga kita sehat bersama-sama ya. Karena ini urusan ibu-ibu yang pamer uang, saya terlebih dahulu ke ibu-ibu, ke Mbak Pungki. Mbak Pungki, sebelum saya tidak mau untuk memulai hal dengan menghakimi dan lain sebagainya. Sebelum kita dudukkan persoalan sebenarnya. Kalau kita tahu arahan Propam Polri itu kan tujuannya untuk kepada polisi begitu. Tapi apakah untuk hidup sederhana, tidak glamor, tidak pamer dan lain sebagainya itu juga berlaku pada ibu-ibu Bayangkari? Oh iya, jadi nggak hanya polisi tetapi juga keluarganya, jadi istri dan anak-anaknya. Dan ini Mas Bram, itu sebetulnya merupakan amanat dari reformasi kultural Polri. Kalau kita kenal reformasi Polri ini kan terjadi setelah reformasi Indonesia ya. Jadi tahun 98, terus kemudian di situ masyarakat kan berharap agar Polri menjadi institusi sipil yang humanis dan menghormati hak asasi manusia. Artinya Polri dan keluarga tentu saja juga harus menaati itu. Jadi harapan masyarakat kan tidak ada lagi militeristik, tidak ada lagi arogansi, tidak ada lagi gaya hidup mewah. Nah ini diharapkan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah di Polri sendiri sebetulnya sudah ada larangan ya, ada perkap gitu ya. Kalau kita lihat perkap nomor 10 tahun 2017 itu juga tentang kepemilikan barang yang tergolong mewah juga disasar tidak hanya anggota tetapi juga keluarga Polri. Nah kemudian juga ada surat telegram dari Pak Kapolri juga sama, melarang tidak hanya anggota tapi keluarga juga. Jadi tidak hanya anggota, istri bahkan keluarganya juga dilarang untuk menampilkan kefoya-foyaan, hedonis dan lain sebagainya. Begitu ya catatannya ya Mbak Pungki ya? Betul. Jadi kalau kasus ini catatan Mbak Pungki sebagai Kompolnas seperti apa melihatnya? Kebetulan saya belum melihat ininya ya TikToknya ya, karena ketika mau saya lihat udah nggak ada lagi. Nah tetapi Pak Kapolda itu sudah mengeluarkan sikap tegas. Jadi oleh karena itu berarti benar nih sudah ada TikToknya, terus kemudian ada statement Kapolda yang menyatakan akan memeriksa dan yang bersangkutan dalam hal ini suaminya itu juga diperiksa Propam. Saya rasa istrinya juga diperiksa seperti itu. Jadi kita tunggu dulu hasilnya seperti apa. Apakah niat pamer atau ada motif-motif yang lain seperti itu. Saya bergeser ke Mas Didi. Mas Didi, kalau yang pegang itu adalah Ibu Bayangkari, megang uang setebal itu, tapi urusannya akan lain jika yang pegang itu adalah anggota DPR. Pasti akan dibagi-bagi. Positive thinking amal tujuannya begitu. Tapi ini kan kita nggak tahu uang setebal itu dipegang untuk apa. Ini menandai catatan panjang bagaimana sepekan, 2 pekan, bahkan sebulan belakangan ini wajah kepolisian Republik Indonesia. Bagaimana evaluasinya Mas Didi? Ya, tentu kami sebagai mitra kepolisian cukup prihatin dan menyayangkan kejadian ini apapun alasannya begitu ya. Karena kita tahu betul bagaimana kemudian Kapolri yang dari hari ke hari sejak dilantik melalui visi misi menjadikan polisi yang presisi ini terus melakukan pembenahan di segala lini termasuk terkait dengan moral dan etika para aparat kepolisian itu sendiri. Saya sepakat dengan Mbak Pungki tadi bahwa PR yang
terbesar Polri sekarang ini adalah terkait dengan reformasi kulturalnya gitu. Menghadirkan anggota polisi yang humanis, kemudian yang bersih dan bebas dari korupsi, kemudian yang profesional, ini juga masih menjadi PR jika kemudian reformasi kultural ini tidak disadari sepenuhnya oleh segenap anggota Polri termasuk anggota keluarganya, maka reformasi kultural ini juga akan terus terhambat sehingga apa yang diharapkan menjadikan polisi atau Polri ini sebagai institusi yang mampu menjaga keamanan ketertiban, melakukan pengayoman, penindakan hukum ini juga akan jauh dari itu. Bahkan begini Bram, saya ingin sampaikan standing rule dan etikanya loud and clear begitu, bahwa seperti yang disampaikan Mbak Pungki tadi, bahwa peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2017 di situ tegas diatur mengenai larangan gaya hidup mewah. Bahkan di situ langkah-langkah terkait dengan pengawasan, penindakan dan juga sanksinya juga clear, dan ini bukan hanya kepada anggota Polri semata, tapi juga kepada keluarganya, termasuk dalam hal ini istrinya. Nah, untuk itu tentu temuan-temuan ini juga harus menjadi pembelajaran buat segenap anggota kepolisian, dan lebih jauh dari itu, saya setuju dan sepakat bahwa ini harus segera didalami oleh institusi Polri sendiri, Propam itu sendiri, apa motif dan seberapa jauh kemudian tindakan-tindakan yang dilakukan istri kepolisian ini, karena mau nggak mau, suka nggak suka, ini akan menambah deretan panjang kemudian yang masyarakat sulit untuk terus melihat fenomena ini sebagai fenomena positif di institusi Polri. Oke, kita akan ajak agar masyarakat juga terbuka ya, melihat besaran gaji polisi dari Tamtama hingga level jenderal diatur dalam peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2019. Selain gaji, polisi juga menerima berbagai tunjangan. Ya, 2 tahun lalu Polri menerbitkan surat telegram yang berisi mengenai penerapan pola hidup sederhana dan tidak bergaya hidup mewah. Kita lihat informasinya. Kita kembali berbincang, saya kembali ke Mbak Pungki. Mbak Pungki, ini adalah satu potret dari sekian peristiwa nampaknya yang bisa dicermati oleh publik ya. Kalau kita melihat itu kan segumpal uang ratusan ribu ya, tapi tidak jarang juga kita menyaksikan ibu-ibu Bayangkari, apalagi istri yang berpangkat tinggi ya, jenderal dan lain sebagainya, itu yang berfoto misalnya katakanlah di luar negeri. Liburan ongkosnya aja kan udah jauh lebih mahal daripada segumpal uang itu. Kemudian kita juga melihat dalam 1-2 fotonya mungkin menggunakan tas yang jauh lebih mahal dari segumpal uang itu. Bagaimana sebetulnya pengawasan Kompolnas mengenai hal ini? Ya, betul. Salah satu yang juga dilakukan Kompolnas adalah pada waktu itu kami melihat ada sebuah acara gitu ya terkait dengan ibu-ibu Bayangkari, dan kebetulan bertempat di wilayah di mana ada Kompolnas itu. Nah, kemudian ternyata mobil-mobil yang digunakan ini mewah-mewah. Jadi kemudian kami foto dan kami sampaikan kepada Pak Idam waktu itu Kapolrinya untuk mendapat teguran-teguran dan dapat perhatian. Gimana ini istri Bayangkari kok seperti ini gitu ya. Oleh karena itu kemudian beliau mengeluarkan surat telegram itu. Nah, salah satu juga yang menjadi catatan kami memang tadi kan sudah ditampilkan gajinya gitu ya. Berapa gitu gaji-gaji anggota Polri. Sebetulnya kalau dipikir secara wajar kan memang nggak masuk akal
gitu. Kemudian ada barang-barang mewah. Tetapi memang kita juga tidak bisa suudzon begitu saja. Artinya meskipun gajinya hanya sedikit, tetapi Polri juga diperbolehkan misalnya ada usaha-usaha lain sepanjang tidak ada konflik kepentingan dengan pekerjaannya. Nah, kemudian ada juga diberikan hak untuk menerima hibah-hibah, kemudian waris dan sebagainya. Nah, bisa jadi misalnya itu kalau anggota Polri-nya. Nah, bisa jadi juga dari istri, misalnya istrinya misalnya dari keluarga kaya. Nah, itu kan bisa aja yang bersangkutan juga mempunyai uang banyak atau mempunyai barang-barang. Tapi dalam catatan Mbak Pungki di Kompolnas, apakah pernah ada yang disanksi berat misalnya atau dicopot lah jabatannya karena memang istrinya terlalu hidup berfoya-foya? Saya belum tahu seperti itu ya. Nah, etikanya ini yang memang mesti harus dilakukan. Nggak boleh dipamerkan, meskipun yang bersangkutan juga kaya, dan yang bersangkutan aturannya juga mesti harus lapor gitu, lapor ke Propam. Nah, beberapa waktu yang lalu kami pernah mencoba untuk menanyakan apakah sudah ada misalnya anggota yang secara sukarela misalnya melaporkan, oh harta kami ternyata lebih tinggi dari ketentuan, harta kami lebih banyak daripada yang diharuskan secara minimal. Nah, rata-rata laporan-laporan tersebut nggak ada. Nah, oleh karena itu memang penting untuk ada tindakan tegas dalam artian kita berharap anggota ini proaktif untuk melaporkan seperti itu kepada Propam. Saya kembali ke Mas Didi. Mas Didi, mengapa etika ini Anda tegaskan begitu penting tadi? Karena dengan dasar berangkat dari pemikiran yang sama, tentu anggota DPR juga bisa dinilai demikian. Kalau istri polisi Ibu Bayangkari jangan hidup berfoya-foya, seharusnya atas nama etika juga istri DPR juga melakukan hal yang sama, bukankah demikian? Ya, saya setuju gitu. Orang kan tidak ada larangan untuk kaya gitu, sepanjang kekayaan itu juga didasarkan kepada sumber-sumber yang sah, sumber-sumber yang halal dan tidak melanggar hukum. Nah, memang ketika kita bicara dalam lingkup jabatan atau dalam lingkup pelayanan publik begitu, etika itu menjadi sangat penting begitu. Nah, etika menjadi sangat penting itu karena setiap jabatan yang diemban oleh siapapun, termasuk dalam hal ini anggota kepolisian, konsep dasarnya adalah bahwa setiap jabatan itu harus mencerminkan tata kelola good and clean governance begitu. Ketika bicara good and clean governance, maka kalau masyarakat sekarang ini sudah memahami bahwa sesungguhnya berapa sih penghasilan seorang pejabat ini, kan ruangnya udah ruang terbuka. Ketika melihat konteks jabatan-jabatan ini kemudian, meskipun tadi dikatakan Bu Pungki, saya juga katakan bahwa kekayaan orang itu bisa berasal dari manapun, namun ruang etika itu juga harus dijawab, harus dijaga begitu. Termasuk di media sosial ya, Mas Didik? Betul, karena setiap jabatan publik termasuk keluarganya ini selalu menjadi patron ataupun diharapkan mampu menjadi tauladan bagi masyarakat gitu. Jika pemimpin, bisa bayangkan, jika pemimpin menampilkan budaya-budaya hedonisme, maka bagaimana kemudian rakyat yang susah makan melihat perilaku para pejabatnya, para aparatnya, para pelayannya begitu. Nah, inilah yang harus kita jaga, bahwa moral dan etika itu menjadi sangat penting. Selain itu pun juga kalau bicara kemudian istri anggota kepolisian, ini bukan hanya persoalan etika dan moral. Ini sudah ada rule and regulation-nya gitu. Dan rule atau aturan itu sudah mengatur sedemikian rigid, tinggal ke depan. Ini pembelajaran buat segenap anggota Polri, maka penting juga memberikan pemahaman yang utuh kepada keluarganya terkait dengan aturan main atau rule and regulation yang berasal dari lingkungan kepolisian, sehingga perilaku-perilaku mereka tidak menyimpang dari ketentuan yang sudah diatur di dalam internal mereka juga begitu. Baik, sebaik-baiknya seorang pejabat publik bertugas melakukan kewenangan dan tugasnya akan semakin sempurna ketika dia juga mampu mengendalikan keluarganya, bagaimana mereka bermedsos. Ya, Mas Didi, terima kasih Mbak Pungki atas waktunya untuk hadir berbincang bersama kami di iNewsroom Weekend. Meski pemerintah telah menurunkan harga, kegaduhan tes PCR yang dilakukan sebagai alat pelacakan tersebut seakan tidak pernah usai. Kami hadirkan informasinya saat lagi.